Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirat. Apa arti akhirat? Dapatkah Anda memberi informasi tentang alam akhirat? Akhirat adalah kata dari bahasa Arab dan secara literal, ia adalah kata bentuk feminin dari kata akhir, yang berarti terakhir, yang terakhir. Ia adalah istilah Islam yang artinya ruang abadi yang menjadi rumah kita, yang terakhir yang akan kita tuju setelah dunia ini, dan disebut hari kemudian, kehidupan setelah kematian di dunia. Beriman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang percaya kepada kitab yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan sebelummu, dan mereka yakin terhadap hari kemudian. Surah Al-Baqarah, ayat 4. Awal hari kemudian adalah kiamat. Ketika kita melihat alam semesta, kita melihat bahwa segala sesuatu di alam semesta, termasuk bumi, mempunyai masa hidup, dan oleh karenanya juga punya masa mati. Akhir dunia akan dimulai oleh malaikat Israfil, yang meniup sangkakala, terompet. Seluruh alam akan hancur dan semua makhluk hidup akan binasa. Fakta ini disebutkan dalam Quran di berbagai ayat. Apabila matahari sudah digulung, dan apabila bintang-bintang sudah bertabrakan, dan apabila gunung sudah beterbangan, dan apabila lautan sudah bertumpahan. At-Takwir 1, 2, 3 dan 6. Apabila langit sudah terbelah. Infitar 1. Ketika sangkakala pertama kali ditiup, semua yang ada di bumi dan langit akan binasa. Hanya malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Ijrail yang tetap hidup. Kemudian Allah akan memerintahkan Ijrail untuk mencabut nyawa Jibril, Mikail, dan Israfil. Akhirnya Allah akan memerintahkan malaikat kematian dan Ijrail juga mati. Ihya Ulumuddin. Lalu, Israfil diciptakan kembali. Ia meniup sangkakala untuk kedua kalinya dan atas izin Allah semua makhluk akan dibangkitkan. Istilah-istilah yang berkaitan dengan akhirat. Mahsyar adalah lapangan luas di mana orang akan dikumpulkan setelah dibangkitkan. Berkumpulnya orang di padang mahsyar ini disebut hasir. Hasir, dibangkitkan dan dihimpunkannya orang-orang untuk diadili. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang akan menghimpun semua manusia pada hari kiamat nanti yang pasti akan datang. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Surat Al-Imran ayat 9. Hisab, artinya manusia akan diadili di mana dan bagaimana mereka menghabiskan hidupnya. Pada waktu kamu dihadapkan untuk diperiksa, tidak ada satu hal pun yang tersembunyi. Barang siapa yang menerima buku catatan amalnya dari sebelah kanannya, dia akan diperiksa perkaranya dengan ringan sekali. Dia akan kembali pulang kepada sanak saudaranya dengan hati gembira. Tetapi siapa yang menerima buku catatan amalnya dari belakangnya, dia akan meneriakkan nasibnya yang malang. Dia akan masuk neraka. Surat Al-Insyiqaq, ayat 7-12. Mizan, timbangan, adalah neraca di mana amal baik dan buruk akan ditimbang. Nanti di hari kiamat akan kami adakan neraca yang adil. Seorang pun tidak akan diperlakukan secara zalim. Sekalipun sebesar biji sawi, akan kami perhitungkan juga. Cukuplah kami sebagai pemeriksa. Surah Al-Anbiya ayat 47. Di hari pembalasan, semua nabi, terutama nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para syuhada, ulama, dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti anak yang soleh akan meminta ampunan bagi kaum mukminin. Ini disebut syafaat. Semua nabi mempunyai satu doa-doa khusus yang dikabulkan. Aku menyimpan doaku untuk akhirat untuk memberi syafaat bagi umatku. Hadis Bukhari. Di hari pembalasan, aku akan menjadi yang pertama yang memberi syafaat dan yang syafaatnya diterima. Hadis Ibnu Majah. Liwaul Ham adalah panji yang akan berada di tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana orang-orang beriman akan bernaung di bawahnya di hari pembalasan. Aku akan menjadi pembawa Liwaul Ham
Panji pujian. Di hari pembalasan. Aku tidak mengatakannya untuk berbangga, di hari pembalasan panji itu akan berada di tanganku. Hadis Ibnu Majah. Kausar adalah telaga yang dari telaga tersebut Nabi Muhammad akan minum airnya bersama umatnya sehingga mereka tidak akan pernah lagi merasa haus. Ada perbedaan pendapat tentang kapan waktunya minum air telaga Kausar. Apakah sebelum atau sesudah Sirot? Menurut pendapat yang diterima, ada dua telaga Kausar. Satu ada di surga, yang satu lagi ada sebelum Sirot dan ada di padang mahsyar. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Nabi bersabda, "Telagaku begitu luas sehingga perlu waktu sebulan untuk menyeberanginya. Airnya lebih putih daripada susu dan baunya lebih harum daripada misik, kesturi, dan cangkir minumnya sama banyaknya dengan bintang-bintang di langit, dan siapapun yang meminumnya tak akan pernah merasa haus." Bukhari, Kitab 8, volume 76, hadits 581. Jembatan yang akan dilintasi menuju neraka atau surga disebut Sirot. Sirot, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, kami, para sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, apa itu Sirot?" Beliau menjawab, "Ia adalah sebuah jembatan yang licin, di mana ada klem dan kait, seperti benih yang berduri, yang lebar di satu sisi, dan sempit di sisi lainnya, dan mempunyai duri-duri pada ujungnya yang melengkung. Benih berduri seperti itu terdapat di Najat dan disebut As-Sadan. Sebagian orang beriman akan menyeberangi jembatan itu secepat mata berkedip, sebagian secepat cahaya, angin yang berhembus kuat, kuda yang cepat, onta betina. Jadi sebagian akan selamat tanpa terluka, sebagian akan selamat setelah mendapat beberapa goresan luka, dan sebagian akan jatuh ke neraka. Orang terakhir akan menyeberang dengan diseret melewati jembatan." Sahih Bukhari volume 9, buku 93, nomor 532. Jannah adalah tempat kekal di mana orang beriman akan masuk dan memperoleh keindahan abadi atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang beriman serta mengerjakan yang baik, mereka adalah penghuni surga yang kekal. Surat Al-Baqarah, ayat 82. Jahanam adalah tempat di mana orang kafir akan mengalami siksaan selamanya. Tetapi orang-orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu ahli neraka yang kekal. Surat Al-Baqarah, ayat 39. Bagi mukminin yang berdosa, mereka akan masuk surga setelah mengalami siksaan di neraka jahanam sesuai dengan jumlah dosanya. Akan tetapi, kita harus menganggap bahwa ungkapan seperti Sur, Mizan, Sirot, Kausar berkaitan dengan alam akhirat yang digambarkan sebagai terompet, neraca, jembatan, telaga, supaya dapat dimengerti oleh manusia. Gambar yang dibayangkan yang membandingkan materi duniawi bukanlah bentuk aslinya. Kita akan melihat gambaran yang sebenarnya nanti di alam akhirat. Demikian penjelasan singkat akhirat yang Mimin rangkum. Semoga video ini bermanfaat. Jika suka video ini, tolong like dan subscribe. Assalamualaikum.